Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Bang Agon dalam acara Let's Talk Podcast. Ya, alhamdulillah kali ini kita kedatangan narasumber, salah satu praktisi remaja. Beliau aktif di komunitas remaja di Majelis Brotherhood, ya Bang ya. Iya betul, Iya. alhamdulillah. Ya, beliau juga seorang mahasiswa, dan kita akan bincang-bincang terkait dengan fenomena yang belakangan ini kita dengar ya, adanya murid yang ketahuan merokok ditampar tapi malah gurunya yang kena pecat. Nah, judul podcast kita kali ini guru ditampar balik oleh sistem. Ya, bersama saya Bang Rehan. Kabar Bang? Alhamdulillah. Masya Allah. Sibuk apa nih sekarang selain ngurus-ngurus remaja? Masih sekolah juga ya? Iya. Nah, jadi sibuknya apa nih sekarang? Ya, assalamualaikum. Ya, kita sapa dulu netizen kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rehan, ini masih aktif di komunitas Majelis Brotherhood gitu. Mungkin itu aktivitas saya sehari-hari, Bang. Iya, jadi ini kan kita bicara seperti yang saya sampaikan tadi, adanya kasus yang kemarin ya. Ya. Ada guru kepala sekolah tepatnya kan nampar siswanya, tapi ini malah kepala sekolahnya yang bermasalah, dipecat ya kalau saya nggak salah. Ngikuti ya mungkin ya. Pasti ngikuti sekali berita Nah, viral. ini kan Bang Rehan juga kan ya, walaupun bukan pelajar lagi, maksudnya pelajar dalam arti SMP, SMA, SD kan, tapi kan juga banyak berinteraksi kan dengan kawan-kawan pelajar itu, terutama di komunitas ya kan. Memang begitu, banyak memang di komunitas itu anak-anak sekolah ya. Ya banyak, tentunya kalau di komunitas terutama di Majelis Brotherhood itu ada beberapa yang masih mengenyam di bangku pendidikan di sekolah menengah pertama sampai menengah atas atau SMA. Nah, di taraf itu banyak juga yang sudah di taraf mahasiswa juga banyak. Ada juga remaja-remaja yang aktif bekerja, itu juga banyak. Nah, kalau dibilang tadi berita viral, ya beritanya cukup viral dan menghebohkan. Apalagi kalau kita lihat tadi fenomena ini, kalau dibilang kaget ya kaget ya. Tapi kalau dibilang nggak kaget ya nggak kaget gitu Bang. Jadi ada dua reaksi yang muncul. Ada kaget dan ada nggak kaget. Nah gitu kira-kira. Jadi saya teringat gini juga nih, kalau dulu mungkin kita beda jauh ya, zaman sekolah ya. Generasi apa? Bang Agun generasi apa? Saya generasi siapa ya? Saya lupa nih. Kolonial lah yang pastinya. Saya Gen Z ya. Jadi kalau teringat dulu sekolah kan, mohon maafnya ditampar guru itu biasa. Dulu pakai ini lagi ya, roll panjang itu kan, nggak ada masalah kan gitu kan. Bahkan kita khawatir nih kalau kita ngadu lagi ke rumah, makin habis ya. Bahkan ya tadi bisa dihajar lagi sama orang tua kan. Nah, kalau Bang Rehan sendiri kalau melihat fakta itu tadi lah kan, guru yang dipecat ya. Belum dinonaktifkan lebih tepatnya. Dinonaktifkan. Walaupun sekarang statusnya udah diaktifkan kembali. Bang Rehan kalau melihat itu gimana? Ada anak sekolah SMA ya, ketahuan merokok, ditampar, malah gurunya yang diadukan, dipolisikan. Nah, itu gimana nih kok menurut Bang Rehan? Bisa sedikit cerita? Iya, kalau menurut saya pertama, kalau tadi bicara kita juga dulu pernah ngalami ya Bang ya. Bang Agon dulu pernah kita cukup jauh, bahkan saya di tahun 2000. Saya sama Pak Hari. Di tahun 2010, 2010-an, 2020-an saya juga masih sekolah kan gitu. Dan masalah memukul yang dilakukan oleh guru itu masih ya? Ada di era saya itu. Bahkan sama seperti Bang tadi, kalau misalnya saya kena hukuman gitu, malah ngadu ke rumah ya sama orang tua itu malah ditambahin ya. Kadang kadang sama mama itu katanya, oh itu rasain tuh gitu. Kan gitu ya, ditambahin begitu. Nah, jadi kalau melihat itu gitu ya,
jadi aneh. Loh, kok ada ya orang tua yang membela anaknya ketika dititipkan di sekolah untuk dididik, dimarahin gitu ya. Tadi memang menggunakan fisik, tampar gitu ya. Bahkan kalau dibilang itu tampar keras, kita dulu bahkan lebih keras dari itu kan gitu ya. Iya. Sampai berbekas dan lain sebagainya. Tapi kita berusaha menutupi bekas itu. Kan gitu ya Bang ya. Nah, ini malah ada yang membela, bahkan sampai melaporkan. Karena kegaduhan ini, kalau saya lihat beritanya, kepala sekolahnya dinonaktifkan, bahkan sampai didemo oleh 600-an siswa. Siswanya Iya, siswa didemo sekolah tuh. ya. Siswanya bahkan mendemo itu. Nah, itu yang aneh tuh. Nah, kalau melihat saya ini, ya tadi aneh, cukup aneh. Apalagi didukung oleh bukan hanya 1-2 orang, didukung oleh segelintir orang, banyak kali dari mahasiswa tadi. Ya kan aneh gitu kita lihat Bang ya. Tentu ini ada pergeseran pola yang terjadi dari era Bang Agun, era saya, era saat ini, ya kan? Nah, Iya, gitu. iya. Nah, jadi kalau menurut Bang Agun lah, kalau menurut Bang Agun nih, dulu guru itu pasti punya punya hukuman berdasarkan orangnya masing-masing kan gitu ya. Iya. Iya kan? Ada guru yang menghukum dengan cara begini, dengan cara begini gitu kan. Ya kita ya memang ada tuh. Jadi ada guru yang misalnya Bu ini kan gitu kan. Kalau dulu kan kalau zaman saya sekolah tuh guru tuh disingkat-singkat ya Bu DN, Bu ini kan. Nah, jadi ada guru tuh yang memang kalau udah dia masuk hukuman itu biasanya ini ya kan Iya. yang dilakukan kan. Ada yang saya ingat dulu nggak boleh sebut nama ya. Iya. Dia tuh selalu coretin muka ini dengan pulpen ini. Betul, saya juga pernah. Dicoretin gini. Kok makin banyak kita salah coretin. Iya. Nggak boleh dihapus. Selama pelajaran dia tuh nggak boleh dihapus tuh gini. Coret. Nanti udah penuh sebelah sini lagi. Wah. Tapi ya ada memang ini ya kenangan tersendiri kan. Betul. Jadi kita teringat sama beliau kan. Kemudian kita perasa nggak baik. Nggak muncul benci kan? Iya, begitu itu untuk Betul. mendisiplinkan kita. Iya, kan, betul. gitu. Nggak pernah muncul rasa benci Iya. gitu, nggak pernah rasa Iya, itu. iya, Iya, karena kita tahu kita salah gitu ya. Ya mungkin itu yang terjadi sekarang Bang. Dia nggak memahami kalau dia itu salah. Makanya dia itu tidak terima ketika dia diperlakukan seperti itu. Bisa jadi Nah, inilah. seperti itu. Ini kan. Nah, kita kan menganggap guru itu juga kan mengganti orang tua kita Iya, di sekolah. betul. Bisa jadi durasinya tuh lebih banyak kita iya. dengan guru ya. Misalnya kalau orang tua tadi sibuk bekerja, kadang pagi orang tua pergi, kita belum bangun misalnya, ya kan? Atau sebaliknya kan gitu, Iya. kita udah berangkat orang tua tadi belum bangun. Nah kita pulang orang tua tadi belum pulang kerja. Yes. Nah kemudian nanti dia udah mau tidur si anak tadi orang tuanya baru kerja nggak jumpa. Jumpanya waktu pagi atau gimana gitu atau hari-hari akhir pekan gitu ya. Nah jadi kan banyak kita menganggap bahwa guru itu di sekolah itu adalah pengganti orang tua kan gitu kan. Tapi kenapa nih banyak juga belakangan ini kan siswa itu dan orang tua bahkan kan malah berani gitu melawan. Kok menurut Bang Rehan itu gimana? Nah ini menarik ini kan bahas nih. Kenapa berani gitu? Padahal kalau dilihat guru itu tidak secara langsung orang tua di rumah menitipkan anak-anaknya kepada guru kan gitu ya. Iya. Secara tidak langsung seperti itu. Kalau menurut saya ini ada karena adanya pergeseran tadi, pergeseran pola pikir. Ya, karena kan kita pahami pola pikir ini kan membentuk pola sikap kita. Gitu. Iya. Kalau pemahamannya salah, itu tuh pola sikapnya bisa jadi salah, gitu ya. Nah, jadi pertama itu menurut saya karena dia tidak memahami bahwasanya guru itu adalah sebagai kalau bahasanya itu mu'alim, ya, sebagai orang yang mengajarkan ilmu. Kan itu harus dipahami tuh. Iya. Orang tua, murid harus memahami guru itu adalah orang yang membina, ya, mengajarkan ilmu, ya. Tentunya bukan hanya sekedar sopan atau tidak sopan aja, lebih dari itu ilmu yang diajarkan.
Nah, kan ya. Jadi ini yang bergeser dari tadi yang saya sebutkan. Ternyata banyak anak-anak sekarang atau orang tua yang tidak memahami positioning ya, guru itu sebagai apa. Nah, saya melihatnya seperti itu. Sehingga orang-orang menganggap guru-guru itu hanya sebagai penyedia jasa. Wah, ya penyedia jasa itu. Ya, misal nih, saya orang tua nih, punya anak. Saya menitipkan anak saya ke sekolah. Bayar. Saya bayar. Ya, kamu harus mengajari anak saya. Nah, di era saat ini, itu yang terjadi, Bang. Iya. Nah, jadi sekolah itu sebagai transaksional aja. Saya bayar kamu, kamu ajar anak saya, itu tugasmu. Sehingga ketika ada sesuatu yang terjadi di luar itu, dia merasa keberatan. Kenapa kau marah kepada anak saya? Saya udah bayar nih. Saya udah bayar. Ini kan salah, pola pikir yang salah nih. Sehingga pola sikapnya tadi salah, merasa orang tua tadi itu berbesar kepala lah ya. Saya udah bayar capek-capek, saya udah kerja capek-capek. Kenapa anak saya di sekolah malah dipukul? Padahal pukul itu kan bukan berarti lampiasan dari rasa benci, kan enggak? Bisa jadi pukul itu lampiasan dari rasa cinta. Iya. Ya itu. Nah itu di pola pikirnya yang salah. Orang tua, saya aja nggak pernah mukul dia di rumah. Nah itu. Tahu malah mukul. Gitu ya. Berarti orang tua itu punya pelampiasan cinta yang berbeda dengan cara gurunya. Itu yang harusnya dipahami oleh orang tua tadi. Itulah tadi Bang, memang pola pikirnya sekarang salah. Orang tua itu menganggap ya transaksional aja. Iya. Gitu dia. Baik. Ini ada yang bertanya. Langsung ada yang bertanya. Cepat ya. Tanya Bang, kenapa generasi dahulu lebih kuat ya? Apakah pipi mereka dilapisi buah jaringan sehingga lecet dikit nggak ngaruh? Oh, deh. Kenapa ya generasi dulu kayak Iya. kita cerita Betul, di awal betul, tadi betul, kan. betul. Kayaknya lebih kuat gitu. Lebih kuat. Nah, menurut Bang Rehan gimana itu? Nah, kalau menurut saya Iya. karena perbedaan sistem. Kalau dibilang dulu itu lebih kuat ya, di era bahkan kalau jauh kita tarik ke belakang gitu ya. Di era Rasulullah ya, di era generasi Khulafaur Rasyidin, kekhilafahan ya. Itu pendidikan itu bukan suatu ajang bisnis seperti saat ini. Iya. Ya kan? Nah, dulu pendidikan itu punya position yang cukup penting di era itu ya, sebagai membentuk pola pikir bagi generasi umat. Makanya ya tadi kalau dibilang pertanyaan tadi apa? Apakah pipi anak-anak dulu tuh terbuat dari baja? Ya enggak. Ya gitu ya. Iya. Kenapa dia merasa terbuat dari baja? Ya karena dia paham ya itu pukulan bukan pukulan untuk menghancurkan gitu loh, tapi untuk membangun. Mendisiplinkan. Iya, ya. mendisiplinkan. Itu yang saya pahami, Bang. Kalau menurut Bang Agung gimana? Kenapa ada beda dulu? Ya sama sih. Iya kan? Ya saya teringat ini juga sih, apa ya? Waktu pasca perang apa itu kan ada tawanan di Madinah itu yang dibebaskan, tapi syaratnya dia harus mengajar, ya kan, mengajar. Nah, jadi artinya kan pendidikan pada saat itu memang pentingnya. Gitu. Ya. Jadi Rasulullah itu memberikan apa ya, remisi atau apa kalau kalian bisa mengajar ini ya gitu ya. Jadi tadi ya nggak ada bisnisnya. Betul. Ya mungkin itu dari siapa tadi, Bang? Dari saya pun Zainal Abidin. Oh, Ya, ya gitu, Bang Zain. Zainal. Ah, Zainal Abidin. Pakai bahasa Arab ya. Ainnya juga terasa dia. iya. Nah jadi ini juga nih, kalau dulu kan teringat nih ya, saya masih teringat juga kan masa-masa sekolah dulu. Di luar jam sekolah, ya dibilang bandel ya bandel juga sih kan, kayak saya juga bandel. Terus terang saya dulu sekolah kelas 2, kelas 3 itu udah mau merokok. Iya. Nggak mau merokok. Tapi emang saya nggak pernah merokok di lingkungan sekolah, di kantin atau nggak pernah. Nah ini juga nih, kita lagi hari libur, misalnya hari
hari Minggu gitu kan. Bergaya-bergaya lah ini kan, Iya. merokok. Nah jumpa guru itu takut bang. Wih, betul. Iya, ih, ada pak ini matikan kan itu kan. Jangan kan kita pakai sekolah ya, atau kita di lingkungan sekolah, di luar, misalnya di tempat-tempat nongkrong gitu kan, jumpa guru, kita takut gitu, segan atau gimana kan gitu kan. Nah kalau kita lihat sekarang kan anak-anak sekolah itu banyak nggak segannya ini ya. Wih, betul sekali. Banyak Banyak nggak nggak segannya. Kadang sama guru, bahkan sama orang yang lebih tua juga. Ya saya lah dulu juga kan, ini masih teringat juga nih kan, kalau misalnya jalan gitu kan, kita ada mau beli sesuatu di Kediri. Jadi kalau di Kediri tuh ada abang-abangan, nggak berani. Ada bang ini kan, segan. Iya. Segan. Ada rasa hormat gitu ya, ya. bagus cari Kediri yang lain, yang nggak ada abang-abangan gitu. Itu tadi segan tadi ya. Itu juga kan anak-anak dulu kan, kalau sekarang. Nah kok sekarang ini kenapa? Kalau menurut Bang Rehan tadi kan, udah nggak ada rasa takut lagi kan, atau memang udah hilang atau gimana tuh rasa betul, takut betul, gitu, betul. kan? Atau ini ya, urat takutnya udah putus gitu. Sama gitu. Lagi-lagi ya, Bang. Kenapa terjadi seperti itu beda dengan dulu ya? Karena dia merasa bahwa apa yang dilakukannya itu tidak salah. Kan ya? Sekarang. Iya, kalau sekarang tuh. Kalau dulu kenapa kita takut? Karena apa yang kita lakukan itu salah, dan pasti ada masyarakat yang berusaha menegur. Iya. Kan gitu ya. Dulu kita bayangkan kalau kita merokok di hadapan umum, kita pakai baju sekolah, Waduh. gitu ya. Setidaknya ada satu atau dua orang pasti melototi kita gitu loh. Walaupun dia nggak bicara gitu kan. Berkeliaran di jam sekolah aja kita ditegur dulu. Ditegur, apa nggak sekolah kan gitu kan. Sekolah mana, apalagi pakai simbol kan. Wah, udah jelas itu, udah deg-degan kali kita itu. Nah, kalau sekarang dia merasa tidak salah. Kenapa? Ya karena memang secara sistem sekarang itu kita digiring otomatis untuk berpikiran bebas. Kita merasa bebas. Ini kan walaupun dia tadi masih levelnya merokok gitu ya, pakai baju sekolah gitu, tapi dia merasa itu bebas, itu kebebasan dia, itu hak dia, dan orang lain nggak berhak untuk menyalahkan dia. Nah ini kan pola pikir yang dibangun oleh sistem saat ini. Itu pola pikir yang dibangun oleh sistem saat ini. Jadi ketika dia udah merasa hebat tadi, udah merasa benar merokok, kalau kita lihat di angkot gitu ya, merokok, ditegur juga dia tidak merasa salah gitu ya. Ya berarti sistem saat ini yang kita kenal dengan sistem yang salah saat ini itu udah berhasil mengubah pola pikir dia. Karena sistem sekarang ini kan sistemnya sekularisme, memisahkan antara agama dengan kehidupan, kan gitu ya. Ya kalau memang mau baik ya sana ada tempatnya, kalau mau buruk ya sini ada tempatnya gitu loh. Dipisah-pisahkan gitu. Berarti itu sudah berhasil tuh, mereka sudah berhasil. Para pengemban sistem sekulerisme saat ini sudah berhasil menyebarluaskan ide itu. Ya terlihat dari hak-hak itu, mereka merasa bebas dong. Mereka punya hak, apalagi sekarang tuh hak asasi manusia katanya gitu kan. Ketika ditegur, diapain ya mereka merasa hak mereka dibatasin. Nah, itu yang menyebabkan. Jadi sistem saat ini saya rasa sudah semakin berhasil memasuki ke kalangan remaja. Nah, menurut saya begitu Bang, atau Bang Anggun punya pandangan lain? Ya juga sih. Juga ya. Karena memang kan sistem, apalagi ini sistem yang diadopsi negara ini pasti berimbas ke aturan-aturan lain, termasuk dunia pendidikan ya. Betul, betul kali. Nah teringat ini tadi Bang Rehan, masalah apa tadi? HAM ya, hak asasi manusia. Jadi ini juga nih, ya bisa jadi kan guru itu atau ibu yang kemarin nampar itu kan dipermasalahkan, ya dasarnya tuh hak asasi manusia. Oh iya, itu salah satu dasar paling kuat pada berita pada saat itu. Nah jadi kan begini, ada fenomena gini ya, dia kalau dia guru tadi tegas, sebetulnya kan ketegasan guru itu kan untuk mendisiplinkan ya. Iya, setuju. Tadi kayak Bang Rehan bilang,
bisa jadi itu ungkapan rasa cinta ya, Hmm. ungkapan rasa cinta kan, agar anak itu jadi anak yang baik, jadi anak yang berbakti kepada orang tua dan lain sebagainya kan itu kan. Nah, dilakukanlah ada hukuman-hukuman itu tadi ya, dan itu menjadi masalah. Nah, jadi kalau ini seandainya guru tadi lembek, Mm-mm. ya kan, tidak keras, malah anak-anak itu yang jadi ini ya, apa kalau Merajalela ya. bahasa kita ngelunjak ya gitu ya, Ngelunjak ada ngelunjak gitu. gitu kan. Orang tua juga kan gitu kan. Nah, ini kalau menurut Bang Rehan gimana? Ya, mohon maaf tadi ada gangguan teknis. Kita lanjutkan lagi bahasan kita nih. Nah, tadi ya bahasanya ngelunjak tadi. Kalau seandainya dia guru tadi lembek gitu, malah anak-anak ini ngelunjak. Iya. Nah tadi kan di awal udah disebutkan ya, kenapa keras? Kan guru-guru itu takut melanggar HAM. Kan Iya. gitu kan. Guru-guru itu takut melanggar HAM, tapi kalau lembek salah juga, melunjak tuh anak-anak. Yang pertama kita pahami dulu ya, bahwasanya hak asasi manusia itu ada karena sistem ini berlandaskan pemisahan agama dari kehidupan, sekularisme tadi, kan gitu ya. Nah, kita harus memahami itu dulu, dan HAM itu bukan berasal dari Islam. Ternyata tidak, hak asasi manusia tidak berasal dari Islam tuh, itu sangat-sangat beda, sehingga hak asasi manusia ini ya membawa manusia itu menganggap bahwasanya dirinya itu sumber hukum tertinggi, bukan Allah. Ya sah-sah aja benar atau salah itu memang relatif berdasarkan pandangan manusia itu sendiri. Makanya dari konsep itu kan tadi pola pikirnya kan jadi salah. Iya. Ya kan? Jadi pola pikirnya jadi salah. Nah, kalau kita bicara lembek salah, keras salah. Nah, kita harus memahami bahwasanya gitu ya, dalam pandangan Islam, kita bicara Islam ya, sebagaimana pendidikan yang harusnya berjalan saat ini gitu ya. Lembek itu, tegas itu bukan berarti keras. Tegas itu kan membentuk kedisiplinan. Nah, itu yang harus kita pahami, bahwasanya ini untuk siapapun yang nonton gitu ya. Kalau gurumu marah-marah tegas, itu bukan berarti dia itu jahat, benci samamu, enggak gitu loh. Itu bentuk agar kita ini lebih disiplin. Nah, itu yang harus dipahami. Bahkan dalam Islam tuh guru tuh boleh bersikap tegas. Bagaimana Rasulullah itu bahwasanya Rasulullah itu juga bersabda ya dalam hadis riwayat Abu Daud, perintahkan anak-anak kalian untuk sholat pada usia 7 tahun dan pukul mereka, kan gitu ya. Pukul mereka dengan cara mendidik bila mereka meninggalkannya pada usia 10 tahun. Rasulullah aja nyuruh pada saat mendidik, ya kalau dia nggak mau, boleh kok dipukul. Iya. Coba kita lihat dalam ilmu parenting saat ini, mukul anak itu nggak boleh loh. Tapi Rasulullah menyuruh nih, kalau 7 tahun nggak mau sholat, pukul. Jadi kita ini percaya mana? Percaya ilmu parenting yang dibuat oleh sistem saat ini atau perkataan Rasulullah? Iya. Kan? Ini jadi dua pilihan yang harusnya bisa diambil oleh orang tua saat ini atau ya siapapun dalam sisi pendidikan. Rasulullah nyuruh mukul, yang satu parenting nggak boleh mukul. Nanti kalau marah, ya dibilangin, adek tidak boleh begitu, kan gitu ya. Saya kadang lihatnya, aduh, nggak sabar ini. Ya tapi kalau pukul pun, ya namanya 7 tahun nggak mungkin lah kita pukul pakai balok kayu, kan gitu ya. Ya pasti pukul dengan kelembutan lah. Mendidik, pukulnya mendidik. Nah, itu ya berarti kan ini Islam membolehkan dalam melakukan pukul, dalam melakukan pendidikan yang tadi disebut dengan pendidikan yang cukup keras, boleh, nggak masalah ya. Kalau lembek ya nanti akibatnya gitu ngelunjak. Maka itu juga dalam mendidik anak gitu ya, bukan hanya dalam kasus pendidikan, mendidik anak juga nggak boleh lembek terus, nggak boleh keras terus, gitu kan, harus tarik ulur. Saya yakin guru atau kepala sekolah yang viral itu, dan termasuk guru juga kan, nggak setiap hari dia mukuli anak pada sekolah. Saya yakin itu pasti kayak gitu. Nggak mungkin kepala sekolah itu mukul
setiap hari. Pasti ya mungkin karena anaknya itu udah keterlaluan, makanya dilakukan pukulan. Ya kan kayak gitu ya, Bang. Nah, kemudian sistem sekarang ini, sistem pendidikan sekarang ini memang membuat serba salah. Ya, ini membuat kita serba salah. Kenapa? Karena guru itu dituntut profesional, tapi ada batasan. Ya, karena kalau melanggar batasan dianggap melanggar HAM. Jadi, iya keras sedikit dianggap pelanggaran, lembek hilang wibawa arah pendidikannya. Makanya tadi saya sebut, pernah nggak Bang Agon lihat video parodi setelah tadi viral? Jadi di parodi itu di sekolah, guru-guru lewat tuh, ada yang berantem, ada, kan? iya. Bu berantem, oh iya, lewat aja tuh guru, bu ada yang merokok, nggak mau ditegur. Ada yang pacaran, nggak boleh ditegur, ada yang bermakeup gitu ya. Nah, itulah yang mungkin akan terjadi ke depannya kalau misal sistem ini tetap dibiarkan kayak gini, sistem pendidikan saat ini. Nah, iya kan, saya khawatir ya akan terjadi seperti itulah. Ya, dibiarkan aja tuh kayak gitu. Ini juga nih, ya saya kan sering juga ya terlibat dalam dunia pendidikan ya kan, di sekolah itu. Jadi guru itu saya rasa ya saya lah sendiri juga kalau masuk kelas tuh nggak ujuk-ujuk marah. Iya, nggak mungkin. Nggak begitu kan itu kan. Pasti kalau ada masalah. Betul sekali. Kan itu kan. Kemudian juga kalau ada masalah nggak langsung ini ya, tetap ada nasihat. Iya. Sampaikan ini, nggak langsung main ini. Ya dulu ada saya masih sekolah ya SMP itu ya. Orang kita Batak ya kan. Iya. Batak. Memang beliau itu terkenal killer. Jadi waktu saya naik kelas 3 itu, saya berharap nggak jumpa dia. Totonya dia wali kelas saya, kelas 3. Waduh, killer pula ya. Hancur lah ini kan. Tapi setelah dijalani, ya namanya guru kan, pasti punya niat baik lah kan, untuk mencerdaskan anak-anaknya kan itu kan. Walaupun saya pernah dipukul pakai penghapus kan gitu kan. Tapi ya saya karena nggak ngerjain PR gitu. Kan salah. Iya. Jadi ya begitulah kan, karena udah nggak ngerjain PR, dia tuh bukan nggak dikerjain ya, dikerjain tapi nggak siap. Kemudian yang saya kerjain itu salah. Kebetulan bapak ini ngajar matematika, salah. Jadi dia udah berulang kali mengingatkan terkait dengan caranya, tapi kita masih tetap salah. Dipukul pakai ini. Tapi habis itu saya jadi ini ya, apa namanya kan, terpacu gitu. Nah ini harus kan, banyak belajar, banyak bertanya lagi sama senior, gini caranya gini. Ya akhirnya ya pasca dari situ saya nggak pernah lagi dipukul. Ya karena udah berusaha memperbaiki. Nah, jadi itu tadi guru tuh saya rasa nggak akan ujuk-ujuk marah kalau kita. Betul. Itu bagian dari proses pendidikan yang dilakukan dia kan gitu. Nah ini juga nih kan terkait dengan dunia pendidikan kan. Ya ini menurut Bang Rehan saja kan itu kan. Ya kan ya menurut penilaian Bang Rehan kan. Kalau kita lihat kan begini ya. Sekolah sekarang dunia pendidikan ini kan tadi memang udah Bang Rehan singgung juga. Apa ya? Kayaknya lebih mengutamakan nilai. Kan? Kemudian tamatannya, ijazahnya, dan nilai-nilai di situ, tapi mengesampingkan nilai-nilai adab, nilai adab, terutama sekolah-sekolah umum mungkin ya. Nah itu gimana? Apa yang jadi ini? Nah kalau dilihat, ini ada akar masalahnya. Akar masalahnya, Bang Agon, pendidikan kita ini saat ini tidak berlandaskan akidah Islam. Udah itu. Kenapa? Karena kalau dalam Islam pendidikan itu ya membentuk kepribadian, kemudian orang-orangnya berperilaku harus sesuai syariat, ya, berperilaku harus sesuai dengan aturan yang udah Allah turunkan. Seharusnya dalam sana. Kalau sekarang ini kan sistemnya udah tadi saya bilang sistemnya sekuler. Nah, saat ini ya manusia atau yang mengenyam pendidikan gitu ya, itu
dicetak hanya untuk tenaga kerja. Nah ini kan cukup menarik nih, ya kan? Cukup menarik. Kenapa? Karena di dalam sistem sekuler, pendidikan itu sama dengan mencetak tenaga kerja terampil supaya ya kebutuhan pasar dan industri itu bisa. Ya lihatlah sekarang orang di kurikulum kita aja lah, kan gitu ya. Gimana kita mau dapat ijazah? Sekarang yang penting dapat ijazah, saya bisa dapat kerja yang bagus. Kenapa? Ya karena pendidikan kita mencetak itu sumber daya manusia yang terampil dalam bekerja, bukan yang beradab, bukan yang beretika, gitu ya, bukan yang takut kepada Allah. Ini makanya beda nih. Kalau orang yang takut kepada Allah, pasti adab dan akhlaknya itu pasti beda dengan orang yang sekolah hanya untuk kerjanya enak, hanya untuk dapat kerjaan bagus, hanya untuk kaya. Itu pasti beda. Nah, itu satu. Ada perbedaan yang pertama tadi apa? Perbedaan sistem. Tadi sistem sekuler itu memang mencetak tenaga kerja terampil karena saat ini memang kita harus pungkiri hidup di dalam sistem kapitalis juga. Kan gitu ya. Orang-orang kapital itu butuh tenaga kerja yang super duper luar biasa, yang siap dalam tekanan. Kan gitu ya? Siap dalam tekanan, kemudian bisa keluar dari apa semua permasalahan yang terjadi dalam perusahaan ini gitu. Ini kan berbeda. Betul ya Bang Pari ya. Iya. Jadi sekarang memang sistem ini menilai bahwasanya pendidikan itu sebagai output dari ekonomi. Itu kayak gitu. Kenapa? Ya wajar setelah tadi sekolah dan sebabnya tadi nilai tinggi itu lebih penting daripada kejujuran. Kita lihatlah ujian saat ini. Jangankan orangnya tadi yang berusaha untuk tidak jujur. Maaf ya. Banyak sekolah juga yang mengaminkan itu. Ya kan? Nah, mengaminkan itu, yaudah yang penting kamu lulus. Kamu lulus, nilaimu bagus, kamu pasti bisa dapat ijazah dan bisa dapat kerja yang bagus. Bisa jadi gini juga ya kan, nggak perlu belajar adab tapi belajar teknik mencontek lebih penting. Kan? Nah, iya, rasanya itu ya. Teknik mencontek itu kan. Apalagi sekarang diimbangi dengan fasilitas yang memadai. Iya. Google ada, internet ada, AI ada. Apa lagi coba sekarang bro? Padahal tadi ya, yang saya sebutkan tadi itu bisa digunakan untuk belajar. Ya mungkin besok ujian, besok pelajarannya ya kita buka melalui AI. Oh ini kita buka melalui Google. Itu teknologi yang harus kita gunakan untuk belajar, bukan untuk mencontek. Beda loh, digunakan untuk belajar dengan digunakan untuk mencontek. Nah, karena memiliki waktu yang berbeda deh. Kalau untuk belajar pasti dia digunakannya sebelum ujian. Kalau untuk mencontek pasti digunakan saat dia ujian tuh. Ya kan gitu Bang. Nah itu makanya teknologi tadi nggak salah, cara kita menggunakannya. Nah ini juga menyebabkan bahwasanya ranking saat ini itu lebih berharga daripada akhlak. Orang yang rankingnya juara 1 itu dianggap lebih hebat daripada orang yang akhlaknya bagus, mendapat pujian setinggi-tingginya. Nah, bukan berarti yang ranking 1 itu juga belum tentu ranking 1 itu akhlaknya bagus. Kemudian apalagi ijazah sekarang kayak yang mau tanya tadi gitu ya. Kenapa ijazah itu cukup? Karena itu memang udah jadi tiket sosial untuk kerja. Kalau nggak ada ijazah nggak bisa kerja di era saat ini. Nggak ada tuh sekarang. nggak ada. Kamu kerja sholatnya gimana? Bolong-bolong nggak? 5 waktu nggak? Gitu. Oh insya Allah Pak, saya selama ini sholatnya 5 waktu. Oh ya udahlah, berarti itu salah satu syarat. Kalau itu dibuat kan luar biasa tuh. Berarti dia udah takut sama Allah, berarti dia akan jujur dalam pekerjaannya. Iya. Gitu. Jadi kalau misalnya dia berdasar ijazah selembar yang tidak bisa menilai kepribadian, itu akan sulit. Ini saya teringat ini juga nih, minggu lalu tuh kan kita bicara juga kaitannya dengan dunia pendidikan juga kan, Bang Dandung tuh kan.
Beliau menceritakan juga agar pendidikan itu terintegrasi dengan Islam itu kan harus menyampaikan nilai-nilai Islam Iya, betul. dalam pendidikan, dunia pendidikan lah. Mm-mm. Ya, belajar sains itu juga harus bisa kita kaitkan dengan Islam. Iya, setuju. Misalnya siklus air dan kenapa bisa terjadi, gitu. Jadi di situ ada peran Allah Subhanahu Wa Taala begitu. Ya, maksudnya agar anak-anak itu tetap ini ya, meyakini bahwa segala sesuatunya itu dari Allah ya gitu. Betul, setuju. Oke. Baik, Bang Rehan, ini kan kita apa ya, ngomong-ngomong ini kan durasinya 1 jam nih. Oh, ini udah berapa jam nih? Udah hampir 2 jam. Iya. Kayaknya baru setengah jam nih. Jadi gini, para pemirsa, tadi kan sudah ada yang bertanya, ya kami juga buka sesi diskusi juga kalau ada kawan-kawan di media sosial, netizen ya. Kalau ingin bertanya silahkan di chat di kolom komentar. Yes. Atau ada Insya Allah kita bahas ya Bang ya. Ya. Abang aja yang bahas. Gimana Bang Mari, ada yang bertanya Bang? Tanya Bang, kenapa generasi dulu lebih tangguh? Apa karena itu tadi sih? Oh, ya udah ada yang tadi ya. Ada lagi? Nggak ada. Oke. Berarti kita tutup. Enggak. Oh, enggak. Ini ada kue roti apa dimakan aja Bang. Oh iya, siap. Tadi ada yang ini nih yang ngasih. Alhamdulillah setiap malam Senin ada aja yang ngasih ini. Nah ini juga saya ingin memberitahu nih kan sama abang sama pemirsa juga. Setiap malam Senin kita ini tetap ada diskusi, insya Allah kan ini akan rutin kita lakukan. Ini bagian dari apa ya, edukasi lah, edukasi. Walaupun ya gini ngobrol-ngobrol, kadang bisa kesana kemari. Kadang-kadang kita juga cerita bola kan ini. Apalagi ini nanti ada Liverpool sama MU. Kalau mau bahas itu kita boleh juga ini kan. Ini kayaknya 2-0. Mana menang? MU. Ini bola seri ini kayaknya. Iya. Ya begitulah nih ya, setiap malam Senin kita tetap adakan bincang-bincang nih di Let's Talk Podcast dengan narasumber yang insya Allah apa ya di bidangnya ya kompeten lah gitu kan. Kayak Bang Rehan nih tadi kita bicara remaja. Iya. Nanti ke depan insya Allah siapapun boleh kan itu jadi. Jadi kalau para pemirsa ingin ikut berbincang di sini, ya silakan aja ajukan diri, boleh juga kan enggak. Ya. Nah, kita lanjutkan ya, Ya, Bang Rehan ya. siap. Jadi tadi saya apa yang Bang Rehan sampaikan tuh saya tanggap kan. Jadi dunia pendidikan di Indonesia sekarang lah kan khususnya itu kan apa ya, menjauhkan anak-anak didik itu dari agama ya. Betul. Ya, betul ya. Betul Dan sekali. ini ada kaitannya dengan ini ya. Dunia pendidikan ini dibangun dengan asas sekulerisme, di mana negara berasas dengan sekulerisme atau tadi bahasanya memisahkan agama dari kehidupan. Ya kan? Nah, kira-kira mungkin nggak dibangun dengan fondasi Islam gitu, dunia pendidikan itu. Kalau menurut Bang Rehan gimana? Setuju saya. Nggak, kalau kondisinya sekarang mungkin nggak? Iya, kalau kondisinya sekarang mungkin sekali. Karena apa? Karena saat ini tadi seperti yang disebutkan tadi, pola pendidikan saat ini memang sudah berasaskan sekulerisme. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena satu, nilai-nilai agama kan tadi disebutkan banyak yang tidak muncul gitu ya. Banyak yang nilai-nilai agama tadi banyak yang dijauhkan dari pelajar, kan itu ya. Nah, kenapa? Ya karena yang pertama agama itu ya hanya dianggap pelajaran tambahan aja, Bang. Abang dulu sekolah, kalau kita belajar agama Islam berapa jam dalam satu Seminggu 2 jam. Sama. Saya 2 les, satu les itu 45 menit. 2 les. 45 menit berarti 1 jam 90 menit. 1 jam 30 menit. Cukup enggak
Pasti enggak kan gitu ya Bang ya. Dalam 1 minggu kita cuma dikasih pelajaran agama yang di dalamnya agama itu harus ada moral, ada adab, etika, tingkah laku. Ya walaupun di semua pelajaran harusnya bisa memenuhi tadi ya adab, tingkah laku dan sebagainya. Tapi kan agama ini sekarang ya kita jauh dari situ. Nah, kemudian apa? Nilai-nilai Islam yang tadi disebutkan itu udah nggak jadi landasan berpikir tadi. Orang itu nggak mikir melakukan ini halal apa enggak ya, melakukan ini haram apa enggak ya. Bahkan anak-anak murid tadi tidak akan memikirkan itu. Dia akan memikir melakukan ini apa untungnya untuk aku. Melakukan ini, oh merugikan. Nah, jadi pola pikir bagi pelajar tadi, bagi remaja tadi yang tadi udah kita sebutkan, ketika dia memang tadi pendidikan ini dilandaskan negara ini sekulerisme, ya saya setuju sekali. Kenapa? Karena memang nilai agama tadi ya tidak menjadi landasan berpikir. Oke. Kenapa banyak orang pelajar yang mungkin narkoba? Ya, kenapa? Ya karena dianggap narkoba itu menguntungkan. Bagi dia, bagi dia itu pasti menguntungkan. Enak. Sedangkan dari nilai agama itu kan salah. Berapa remaja yang melakukan pacaran? Kenapa? Karena dianggap dia itu betul. Padahal dalam agama salah. Kan gitu. Simpelnya seperti itu. Bahkan sampai ke perzinahan. Ya, nggak segan-segan pembunuhan, aborsi dan lain sebagainya. Itu bentuk dari nilai agama yang dijauhkan. Iya, dijauhkan dari pendidikan. Kemudian apa lagi? Tujuan pendidikan ya bukan membentuk insan yang takwa, tapi mencetak manusia produktif yang berguna untuk pasar dan negara. Ini saya yang terjadi. Nggak perlu takwa, yang penting apa gunamu untuk negara. Ya, seperti jargon, apa jargonnya? Apa yang udah kamu lakukan untuk negara ini? Apa yang sudah kamu berikan? Apa yang sudah kamu berikan? Harusnya pendidikan itu ya membentuk insan yang bertakwa. Kalau udah takwa sama Allah, takut sama Allah gitu ya, paham mana yang haram, mana yang halal. Kita kan sama-sama paham ya, yang halal itu pasti bagus, yang haram itu pasti nggak bagus. Kalau sudah paham itu, ya insya Allah, ya kan, insya Allah ya ilmu-ilmu agama itu akan mendekat. Nah, kemudian akibatnya apa nih? Kalau tadi ilmu agama itu dijauhkan, yang pertama, sholat udah nggak dilakukan, dianggap urusan pribadi sama dia. Berapa sih pelajar yang sekarang melakukan sholat 5 waktu? Saya kemarin ke sebuah sekolah gitu ya. Saya mau coba sholat zuhur yang ada masjidnya di situ. Sekolah beraktivitas di situ. Saya sholat zuhur di situ. Yang sholat cuma 1 saf. Segitu banyaknya ribuan pelajar di sekolah itu. Pada saat ajar berkumandang sholat zuhur, yang sholat hanya 1 saf. 1 saf itu paling bisa dihitung 20 orang. Kan gitu. Nah itu gara-gara nilai agama yang sudah ditinggalkan dari sisi pendidikan. Kemudian apa lagi? Dia diajari ilmu sains, mantap. Teknologi, oke, nggak boleh kita ketinggalan teknologi, sains gitu ya. Tapi tidak dikaitkan dengan hukum-hukum Allah. Oke. Nah ini jadi masalah nih. Kalau tidak mengkaitkan sesuatu dengan hukum Allah, ini ya nggak ada gunanya. Apalagi dia diajari politik, nggak dia kaitkan sama hukum-hukum Allah. Ya pelajar tadi ya merasa politik itu pasti menguntungkan untuk dia. Ilmu sains itu menguntungkan untuk dia. Ya, bisa dipahami ya Bang ya. Bisa. Nah, kemudian apa lagi? Nah, jadi akhlak itu sebenarnya bukan hanya sekedar teori yang harus disampaikan. Makanya tugas guru itu sebenarnya berat. Bagaimana akhlak itu disampaikan agar menjadi ruh dalam diri dia itu ya yang bisa selalu muncul dalam kehidupan sehari-hari. Iya. Nah itu yang saya lihat. Karena makanya nilai-nilai agama itu ya saat ini memang sedang makin jauh, bukan yang sedang makin jauh gitu. Dan kalau tadi disebutkan, apakah mungkin saat ini nilai agama itu didekatkan lagi kan gitu kan dengan sistem? Ya mungkin sekali. Tapi kalau maksudnya gini kaitannya kan,
kalau negara sebagai institusi yang memang memiliki kekuatan penuh, ya kan, masih didasari dengan sekulerisme, sekolahnya pasti kan sekulerisme juga ya. Maksud saya ini mungkin nggak dengan negara yang posisinya sekulerisme, Sekolahnya dunia pendidikan itu tidak sekulerisme. dengan Islam gitu. Wah, sulit. Berat ya. Sulit sekali. Kita sudah melihat faktanya saat ini kan Baik gitu. karena ada apa ya, ketentuan-ketentuan dari negara. Betul. Kurikulum saat ini kan sudah diatur oleh Iya, iya. negara. Oke. Gini nih Bang Rey. Bang Rehan pernah nggak apa ya, merasa gitu kan, waktu sekolah dulu, kalau guru itu apa namanya, bertindak tegas gitu ya, bertindak tegas kan, misalnya menampar gitu, atau pernah nggak ditampar guru? Pernah. Cubit. Ya deh, hukum-hukuman kayak gitu. Itu apa ya, ada perasaan apa gitu, apa namanya, apa ya, Bang Rehan merasa guru tuh salah gitu, pernah nggak? Yang pertama, kalau sesaat pasti kita juga sebagai manusia gitu ya. Iya. Pasti apa ya, merasa benar gitu kan dengan apa yang kita lakukan. Dengan tamparan dari guru itu yang pertama kita pasti merasa malu ya. Malu apalagi di depan kawan-kawan sekolah gitu kan, ditampar. Nah, saya dulu pernah dihukum berdiri depan kelas, dilihatin teman-teman saat ngajar gitu. Itu kan malu sekali gitu ya. Nah, Bagi ada gebetan enggak? nah kalau dulu kayak gitu ya. Nah, Ada juga ya? ada lah. Pasti ya, masa-masa puber ya, gebet-gebet seperti ada ya. Nah, ini memang udah nggak berpihak, sistem sekarang pada kebaikan itu udah jauh nggak berpihak. Kenapa sebenarnya? Karena landasannya bukan syariat Allah lagi. Landasannya udah sekuler tadi, pemisahan antara agama dan kehidupan, sehingga benar salahnya itu tergantung selera masing-masing. Benar menurut Bang Rehan belum tentu benar menurut saya ya. Betul. Menurut si pelajar tadi benar, belum tentu benar menurut guru. Kan itu. Artinya sikapnya ya. Iya, sikapnya itu udah berbeda. Kenapa? Karena berdasarkan selera. Padahal benar atau salah itu kan sudah ditetapkan. Allah udah menetapkan nih benar atau salahnya. Nah, harusnya ya tidak lagi diperdebatkan mana yang benar, mana yang salah. Kalau yang benar ya dipuji kan gitu ya, kalau yang salah diperbaiki, entah itu dengan cara disiplin dengan menampar tadi gitu ya, ya kan mungkin muridnya udah keterlaluan ya, masa guru-guru apa namanya, pada saat harusnya di dalam lingkungan sekolah yang kondusif kan gitu ya, malah merokok gitu. Ya wajar sih saya rasa kalau ditampar gitu, dan merokok itu kalau dibiarkan oleh gurunya mungkin nggak siswa lain tuh ikut-ikutan. Ikut-ikutan kan Bang? Wah dia aja perokok di depan kepala sekolah, aman-aman aja tuh. Kayaknya kita aman-aman juga lah. Mulai besoknya menyebar semuanya. Makanya benar kalau kita lihat kepala sekolahnya itu menampar supaya murid-murid yang lain juga nggak jadi ikut-ikutan kayak gitu, takut. Karena di sekolah itu ada aturan itu harus diikutin gitu. Dalam berkeluarga, dalam bermasyarakat, bernegara, kita kan ada aturan yang harus kita ikutin gitu ya. Di sekolah itu memang tempatnya kita harus disiplin, ini enggak Bang? Harus disiplin. Nah ini yang juga harus kita pahami ya, bahwasanya kalau misalnya pendidikan ini tidak berdasarkan Islam ya, pasti akan rusak walaupun orang-orang dalamnya baik. Kayak tadi abang tanya di awal tadi, sistemnya bukan Islam tapi sekulerisme. Pendidikannya mau dibuat baik atau orang-orang di dalamnya nggak bisa. Ya kenapa? Ya karena tadi segala aturan ya, yang kalau turunannya itu rusak ya ke bawahnya rusak semua jadinya. Oke. Jadi gini. Nah kalau kita kepengen nih. Ya saya kan orang tua juga ya, orang tua punya anak yang sekolah kan gitu kan.
kan pengen juga sih anak itu mendapatkan pendidikan yang baik kan, yang nyaman di sekolah kan, punya nilai-nilai Islam kan. Ya. Nah, saya rasa semua orang juga pengen kan memiliki dunia pendidikan yang baik kan. Bahkan bukan hanya dunia pendidikan, sistem kenegaraan yang baik juga kan. Nah, kita baiknya itu mulai dari mana? Kalau menurut Bang Lehan itu mulai dari mana kita? Oke. Nah, kalau baiknya mulai dari mana? Tentu kita mulai dari akar masalahnya dulu sih. Oke. Akar masalahnya dulu. Gitu. Kita harus tahu dulu akar masalahnya. Tahu dulu akar masalahnya gimana. Apa sebetulnya akar masalah? Apa masalah? Kenapa siswa tadi, kenapa pelajar tadi merasa dirinya itu benar? Kenapa orang tua tadi merasa dirinya itu merasa guru yang menampar anak sekolah tadi itu wajib dihukumi? Kan gitu. Kenapa? Ya karena tadi yang saya sebutkan di awal, siswa tadi, orang tuanya merasa gurunya ini melanggar HAM, hak asasi manusia, keterlaluan, kan gitu. Sehingga dia bebas melaporkan ke pihak kepolisian. Ya, bahkan ketika kasus ini viral, bupati apa gubernur ya, gubernurnya sampai menonaktifkan guru tadi. Berarti kan direspon. Bupati apa gubernur? Gubernur kalau nggak salah ya. Gubernur kan direspon berarti. Direspon. Harusnya responnya tidak seperti itu. Nah, kalau tadi mulai, nah ternyata bupati juga merespon itu. Berarti ada yang salah nih. Apa yang salah? Ya sistemnya. Ya kalau sistemnya tidak seperti itu, pasti yang pertama siswanya tadi legowo, tahu dia salah. Kayak kita dulu mungkin orang tuanya juga tahu anaknya salah, kan gitu Bang. Nah ternyata kembali lagi pembahasan awal kita, sistemnya ini yang sekarang memang mendidik kita itu jauh dari kebaikan. Ya, jadi kalau mau merubah ya sistemnya yang diubah dulu. Sistemnya udah terubah tadi, ya pendidikan kita jadi baik, didukung oleh individu, individunya juga jadi baik, dan masyarakat, ya masyarakat yang memantau. Tadi ya kalau kayak Abang tadi kan, kenapa nggak sekolah, kan langsung marah tuh. Nah jadi individu, masyarakat, dan negara ini harus beriringan, berjalan, harus sejalan. Nah, tapi yang paling utama tadi negara dulu, sistemnya ini harus diubah dulu nih. Kalau nggak diubah, pendidikan kita pasti kan gini-gini terus Bang. Saya yakin pasti akan seperti itu. Makanya tadi kalau saya bilang dia antara kaget mendengar berita ini dan nggak kaget. Kenapa? Kagetnya tadi kok bisa orang tuanya tadi melaporkan? Kan gitu kan? Waduh. Kalau nggak kagetnya? Nggak kagetnya karena wajar. Memang wajar karena dididik oleh sistem saat ini. Iya, betul. Itu. Oke, saya bilang antara kaget dan nggak kaget gitu. Nah, jadi kalau 3 lapisan ini Bang, individu, sekolah, tadi masyarakat sekolah gitu, dan sistemnya tadi ini berjalan dengan baik, ada dengan nilai-nilai keislaman. Kita kan harus paham lah, Islam itu salah satu bukan hanya sekedar agama, tapi kan aturan hidup, kan gitu ya. Aturan hidup mulai kita dari bangun tidur sampai tidur lagi, kita sekolah, mau ngapain, semua kan udah diatur dalam Islam. Ya, kita nggak bisa seperti orang-orang di luar Islam yang menginginkan kebebasan. Karena hakikatnya kita ini, manusia ini, ya terikat pada aturan. Nah, itu harus dipahami juga. Jangan mau bebas-bebas seperti orang di luar Islam lah. Karena kita harus paham akidah kita Islam, berarti ikuti aturan Islam. Iya. Ada istilah gini ya, guru tuh pahlawan tanpa tanda jasa. Wah, jelas. Udah jelas. Karena guru tuh, kalau bagi saya juga guru tuh adalah sosok yang mulia dan pantas untuk dimuliakan. Betul. Ya, kan? Ya kita juga kayak saya ya. Memang dulu di rumah sebelum sekolah itu kebetulan saya itu kan anak paling kecil ya. Jadi punya kakak, punya abang yang mau ngajari kan baca apa gitu. Ya belajar di rumah lah intinya kan. Tapi kan peran guru juga besar dalam mendidik kita kan terkait dengan pelajaran tadi kan. Kita paham bagaimana mengukur
luas segitiga, ya kan gitu ya, Iya, paham betul, jadi betul, ini betul. kan gitu kan, luar biasa kan. Jadi saya rasa apa ya, pantas juga guru tuh digaji mahal. Wah, harus. Menurut saya harus. Tugasnya berat. Iya iya kan, tadi ya mulia apa ya, sosok yang dimuliakan. Oke, itu. Bang Agun sabar ya. Nanti insya Allah gajinya akan mahal. Bang Agun guru kan gitu ya, guru mendidik. Saya juga guru, tapi guru dalam korporat gitu ya. Agak berbeda nih kondisinya. Tapi kalau kita lihat sekarang kan gaji guru, aduh. Tapi ya tetap harus disyukuri ya, disyukuri. Iya, betul. Nah, dia tadi ya, guru tuh sosok yang mulia kok bagi Iya. saya kan. Apalagi kan dia juga yang apa ya, menyalurkan ilmu itu kan untuk apa kan, memberikan atau mendekatkan kita itu kepada Allah. Iya. Kayak kemarin kan bahasan Bandandung gitu kan. Kita belajar sen, tapi dalam sen itu juga peran Allah ada. Iya. Nah, kalau menurut Bang Rehan lah kan, bagaimana seharusnya hubungan kita lah kan, hubungan kita sebagai seorang siswa gitu terhadap guru itu. Kan tadi kita merasakan bahwa guru itu adalah orang yang paling mulia, Ya. sosok yang mulia gitu. Setuju. Bagaimana? Nah, kalau Seharusnya, kalau dalam Islam tuh gimana seharusnya? seharusnya kalau menurut saya ya hubungan antara guru dengan siswa itu bukan hanya sekedar hubungan akademik. Akademik itu kan berdasarkan angka, kan gitu ya. Ya. Tapi hubungan antara guru dengan siswa itu harus lebih dari itu. Ada hubungan spiritual. Ya, kalau spiritual ini berarti ada hubungan yang sama-sama tujuannya itu mencari ridho Allah. Itu harus dia tanamkan tuh. Ya, kalau selama ini mungkin kebanyakan guru kenapa harus mengajar, karena dia punya kewajiban mencerdaskan anak bangsa, kan gitu ya. Kenapa siswa harus belajar? Karena dia harus belajar di era kehidupan saat ini yang menuntut dia untuk harus belajar, kan gitu. Nah, harusnya lebih dari itu. Itu kan sifatnya akademik tuh. Iya. Harusnya apa? Hubungan spiritual, sama-sama paham bahwasanya guru dan siswa tujuannya itu belajar dan mengajar untuk Allah, lillahi ta'ala. Nah, itu harus dilakukan gitu. Satu tujuan kan sama-sama tujuan mulia nih. Ya, tujuannya kan mulia kan lillahi ta'ala gitu. Nah, jadi guru itu bukan sebagai penyampai teori aja gitu, dan bahkan murid bukan hanya sekedar penerima informasi aja. Harusnya lebih dari itu. Dilandasinya apa? Landasi keimanan. Kenapa kita harus sayang dengan guru? Ya kan gitu. Kalau memang kenapa ya? Karena Allah yang minta, kan gitu. Kalau udah satu pemikiran bahwasanya kita harus mencari ridho Allah, kan gitu, dengan belajar. Misalnya Bang Agon jadi guru, kan bukan hanya sekedar mencari gaji aja, kan gitu. Ada tanggung jawab yang lebih mulia, kan gitu. Kenapa? Karena kita merasa, kita sudah mencerdaskan, menyampaikan ilmu, dan bahkan Bang Gun mungkin merasa mengajar itu kan salah satu ilmu yang bermanfaat. Kita meninggalkan pasti salah satu amal yang tidak terputuskan ilmu bermanfaat. Iya betul. Ya kan itu. Nah, sedangkan saya mungkin nanti sebagai siswa ya harus paham juga belajar itu ya karena Allah. Nah, itu harus dipahami. Kemudian murid ya menghormati guru itu wajib ya. Itu bukan karena takut nilai gitu ya. Kenapa harus dihormati? Iya, nanti nilaiku rendah kalau nggak dihormati. Nggak gitu ya. Harusnya ya karena sadar bahwasanya guru itu ya perantara ya cahaya ilmu Allah lah ya. Iya. Ilmu Allah ini luar biasa Ya, ya. artinya tadi ya sosok yang pantas untuk Iya, dimuliakan, ya. itu guru itu kan perantara. Ilmu yang udah diberikan oleh Allah diajarkan oleh guru kepada kita. Dan guru itu juga mendidik bukan hanya harus sekedar soal gaji. Ya walaupun sekarang gaji kecil juga akan membuat kita terhimpit secara ekonomi, kan gitu ya. Ya itu memang fakta saat ini gitu. Makanya tadi kalau Bang Gun bilang pantas gaji-gaji dulu di zaman Islam itu mahal-mahal. Iya, karena dia bisa fokus kan gitu. Kalau sekarang sampai berapa sekolah yang diajar supaya bisa mendapatkan gaji yang
senilai dengan apa yang diajarkannya, kan gitu ya. Ya jadi tuh, ya kan, Bang? Jadi ya guru walaupun begitu, ya bukan hanya demi gaji dan status, ya dia ngajar juga harus lillahi ta'ala. Iya. Ya nggak bisa. Kenapa dia ngajar di, misal dia ngajar di sebuah sekolah yang A gajinya banyak, sekolah yang B gajinya kecil, dia lebih condong ke sekolah yang A karena gajinya besar. Ya nggak bisa gitu. Ya ingat niat dia ngajar itu mau apa? Ini tuh kembali kan gitu, Pak. Ya walaupun gajinya Sekolah A kecil, di sekolah B kecil lebih juga. kecil lagi. Dia lebih condong ke sekolah A yang kecil. Kecil bisa jadi besar juga. Iya gitu. Ya kan itu ya, Bang ya. Ya itu harus dipahami. Tapi Lita, kemari, jam sekian kusana lagi. Ya kalau misalnya lillahi ta'ala ya insya Allah, Masya Allah. luar biasa ya. Itu ya Bang ya, menurut saya ya seharusnya cara pandang murid terhadap guru itu seperti itu. Dan guru juga memandang murid seperti itu. Oke. Jadi ini udah mau di ujung-ujung nih. Wih. Udah jam 10. Kalau singkat aja Bang Rey. Kalau apa ya, sistem pendidikan yang ideal itu gimana kalau menurut Bang Rey? Dalam Islam lah, dalam Islam gimana? Wah, nah kalau kita bicara sistem pendidikan yang ideal ya tentunya Islam udah lengkap sekali sistem pendidikan. Ya jangan-jangan ya tidak boleh jauh-jauh dari nilai Islam, itu aja sih simpelnya gitu. Kalau sekolah itu jauh dari nilai keislaman, ya itu tidak ideal. Nah itu gitu Bang. Kalau mau singkatnya gitu ya. Nah, ya kalau dia seandainya tidak berlandaskan akidah Islam, ya itu tidak ideal, tidak dikatakan. Ya, udah. Oke lah. Baik nih Bang Rey. Mungkin ini pertanyaan terakhir lah di sesi ini kan, di malam ini. Nah, Bang Rehan lah kan, apa kira-kira pesan untuk kawan-kawan remaja yang masih sekolah kan gitu. Saya juga sekolah gitu ya. Apa juga pesannya? Ya gini, kadang remaja ini memang wajar ya kalau dibilang labil ya. Labil, perasaannya bisa berubah-ubah dan lain sebagainya, itu wajar. Karena di fase-fase umur segini memang lagi lucu-lucunya nih. Nah jadi ya kita harus paham ya. Jadi kalau guru marah, menegur dengan tegas, itu jangan tersinggung lah. Bagian dari itu nggak perlu tersinggung. Coba direnungkan kan itu. Seberapa lelah guru untuk berusaha mengubah pola pikir kita, mengubah pola sikap kita di tengah gebrakan sistem saat ini yang cukup luar biasa tadi gitu ya. Dia berusaha terus gitu. Guru itu bukan musuh. Guru itu bukan orang zolim, tidak. Ya, kalau orang zolim dengan musuh itu kan berbeda yang harus kita lakukan gitu. Nah, guru itu ya orang yang berjasa dalam hidup kita. Ya, kalau udah orang berjasa dengan hidup kita ya harus kita hormati gitu ya. Ya hormatinya itu bukan karena takut nilai, ya memang tuntutannya seperti itu. Ya guru tadi sosok yang pantas dimuliakan. Iya, itu harus dimuliakan tentunya. Ya. Nah, masalah marah, masalah mungkin menghukum secara dianggap keterlaluan, itu nggak jadi masalah lah. Tapi harus paham posisinya, ya. Kita di sini sebagai pelajar, kan gitu. Mereka mengajarkan disiplin wajar jika memang marah dan lain sebagainya. Dan orang tua juga harus paham, tidak secara langsung itu menitipkan anaknya ke sekolah berarti mengikhlaskan, ya mengikhlaskan guru untuk mendidik anaknya. Ya udah berarti harus terima. Kenapa? Ya kalau nggak mau jangan disekolahkan. Terus coba usaha untuk mendidik sendiri aja. Okay. Jadi singkat aja lah. Kita itu tidak boleh melawan guru. Yang harus kita lawan itu adalah kebodohan. Ya itu.
kebodohan dan kita harus memperjuangkan kembalinya pendidikan yang berlandaskan Islam. Nah, yang dilawan bukan guru tapi kebodohan itu. Ya. Ya, mungkin itu Bang Angkun karena koneksi kita juga kurang baik ya. Ya. Cukup. Ya, terserah kepada Ya, baik. host. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, mungkin kita padakan dulu karena memang agak kurang baik ya sinyal kita. Mungkin karena situasi cuaca mungkin kan tadi habis hujan kan. Ya insya Allah kita akan sambung minggu depan dengan narasumber yang lain yang insya Allah juga kompeten di bidangnya. Ya tadi bincang-bincang kami dengan Bang Rehan. Saya juga ucapkan terima kasih pada Bang Rehan sudah mau hadir ya di sela-sela kesibukannya bisa hadir di Let's Talk Podcast bersama Dakwah Tamora. Baik, saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang pas. Saya sampaikan begitu juga Bang Rehan. Kami tutup pertemuan ini dengan lapas. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Fahri.